Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita berjumpa dalam renungan malam kita. Dan kita akan masuk di dalam penyembahan kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari angkat setiap hatimu kepada Tuhan. Bahwa setiap pujian syukur kita selamanya kita mau berkata kepada Tuhan, Engkau menjadi kebanggaan di dalam hidup kami Bapa. Karena kami percaya tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu di malam ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
kasih Bapa. Kami kagum akan segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga karena kami punya Tuhan yang besar, yang hidup di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami mau nyatakan malam hari ini kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan melihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Oh, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada di sini, kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang disenangkan lewat setiap hidup kami. Ketika kami menghampiri tata hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau, karena kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Malam hari ini kami mau menyatakan bahwa kami perlu pribadi-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu, kami ingin
mengenal Engkau lebih dari segalanya, lebih dari siapapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang memahami dan mengerti segala situasi, kondisi, keadaan kami, bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini, yang bersama dengan kami mengikuti renungan malam ini Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu kami akan terus belajar untuk mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan malam hari ini Bapa, kami mau katakan bahwa kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan perkataan-Mu. Mari datang dan isi setiap bejana hidup kami dengan benih-benih kebenaran itu, sehingga lewat benih kebenaran firman-Mu yang tertanam di hati kami, yang menjadi rema, itu menjadi satu kekuatan yang baru setiap waktu di dalam hidup kami, untuk kami berjalan dan terus memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan yang pasti bahwa Engkau adalah ya dan amin di dalam hidup kami, dan firman-Mu tidak pernah gagal bagi kami Tuhan. Kami mau belajar dan kami siap untuk dituntun oleh kekuatan kuasa Roh-Mu. Bukakan segala pengertian bagi kami, dan kami percaya kuasa iblis tidak berhak untuk mencuri benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini. Engkau sudah menguduskan hati dan pikiran kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga dengan keberadaan hidup yang dilayakkan oleh Tuhan, kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami Bapa untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena apa yang kami kerjakan ketika kami lakukan di dalam kebenaran-Mu, maka kami tahu segalanya pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun, ajar, dan bimbing serta didik tegur kami di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat malam hari ini di tanggal 5 Juli tahun 2020, kita bersyukur atas pimpinan penyertaan pertolongan Tuhan bagi kita sampai pada saat ini. Dan kita akan kembali pada saat ini akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Jadi sekali lagi, kiranya oleh pertolongan Tuhan bahwa setiap sampai pada akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan membaca Alkitab sampai kepada kitab Wahyu, dan pada saat yang bersamaan juga kita akan coba merenungkan dari setiap pembacaan kita itu bagian-bagian yang sekiranya oleh pertolongan Tuhan kita bisa memperoleh berkat-berkat secara rohani dan kita bisa renungkan bersama-sama. Dan tentunya juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manakala kita terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka oleh pertolongan Tuhan juga kita percaya juga akan menemukan berkat-berkat rohani yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita untuk memahami Dia dengan lebih lagi, memahami Dia dengan seutuhnya. Saudaraku, kalau dalam perjanjian lama kita merenungkan pagi yaitu dari Mazmur 34 sampai 36. Dan pada malam hari ini dari perjanjian baru, yaitu kita akan lihat dan membaca bersama-sama, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-15 ya. Tapi kita tidak akan lihat semuanya, tapi kita akan ambil ada ayat perenungan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bahwa di sini setelah Paulus berbicara kepada orang Yahudi di pasal yang ke-22 ya, dan sesudah itu mereka membawa Paulus ke markas, terus di hadapan Paulus di hadapan mahkamah agama ya, orang-orang mahkamah agama. Di situ dikatakan firman Tuhan ada orang Farisi dan orang Saduki yang ada pada saat itu, dan di situ Paulus dihadapkan karena di dalam terjadi sebuah keributan sehingga para prajurit kepala pasukan itu takut kalau misalnya Paulus, mereka akan mengoyak-oyak Paulus oleh karena situasi tersebut ya, situasi yang ada ya. Di dalam ayat 10 misalnya, Kisah Rasul 23 ke 10, maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus
Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ya, jadi terjadi keributan yang besar, ya, dari orang Saduki dan orang Farisi yang ada pada saat itu oleh karena satu lontaran yang disampaikan oleh Paulus bahwa saya dihadapkan kemari ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati, ya, sehingga terjadilah sebuah pertentangan, ya, di antara mereka, ya. Saudaraku, kita tahu pada dalam kondisi ini pastinya sebagai seorang manusia ketika mengalami tekanan, ya, yang begitu hebat ini, ada masa-masa juga di mana akan, ya, yang namanya mungkin masa-masa di dalam ketakutan, kegelisahan, ya, dan sebagainya. Dan itu yang kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-11, ini yang kita akan renungkan sama-sama pada malam hari ini dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudaraku, pada ayat ini kita baca firman Tuhan, pada malam berikutnya, ya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan memberikan dan berkata kepadanya, "Paulus, kuatkan hatimu, ya, sebab sebagaimana engkau dengan berani." Nah, terus kata kuatkanlah hatimu berarti dapat kita katakan, saudaraku, bahwa bisa saja pada saat itu, dan itu yang saya katakan, dan juga sebagai manusia yang bertubi-tubi terus, ya, mengalami yang demikian, saudaraku, maka bisa saja kita katakan dia dalam kondisi yang cemas dan gelisah mengenai apa yang akan terjadi atas dirinya. Ini sebagaimana ditulis oleh Alkitab Penuntun menuliskan seperti ini. Paulus cemas dan gelisah mengenai apa yang akan terjadi atas dirinya. Tampaknya dia akan dibunuh di Yerusalem, sehingga rencananya untuk membawa Injil ke Roma dan ke bagian barat yang lebih jauh mungkin tidak akan terwujud. Pada saat genting ini Allah menampakkan diri kepadanya, menguatkan hatinya bahwa dia akan bersaksi bagi Allah di Roma. Saudaraku, jadi ketika Tuhan datang kepadanya, Tuhan seolah ingin mengatakan, "Paulus, jangan taruh hati. Jangan biarkan apa yang terjadi membuat engkau sedih, dan jangan biarkan apa yang ada di hadapanmu membuatmu takut. Ya, aku akan senantiasa menyertai engkau. Sebagaimana engkau yang berani bersaksi di Yerusalem, dan karena itu apa yang menjadi harapanmu untuk bersaksi di Roma, maka engkau juga akan bersaksi di Roma." Jadi tugasmu, tanggung jawabmu belum selesai. Karena itu tegarkan hatimu, kuatkan hatimu. Jangan biarkan situasi ini yang ada pada hari ini menggelisahkan hidupmu. Ya, bahwa situasi yang berat yang dihadapi terkadang membuat seseorang dapat tawar hati, ragu, bimbang, dan seterusnya. Saudaraku, harus kita akui bahwa situasi yang berat terkadang, saudaraku, membuat seseorang bisa tawar hati. Ya, tawar hati, ragu, bimbang. Ya, apakah dalam kondisi ini Tuhan masih akan terus menolong, dan bagaimana kelanjutannya? Apa yang akan terjadi dengan diri saya? Bagaimana rencana saya yang saya akan rencanakan ke depan? Dan pada saat itu juga nanti kita akan lihat misalnya di dalam dia tulisannya misalnya kepada Timotius bahwa pada situasi tersebut, saudaraku, kita kalau perhatikan teman-teman sekerjanya tidak bisa banyak membantu karena keterbatasan dan situasi. Kalau kita perhatikan, saudaraku, waktu dari Efesus berpisah dengan para penatua, saudaraku, bahwa teman-teman sekerjanya ini, teman-teman perjalanan suruhnya terus bersama-sama dengan dia, ya, menyertai dia, memberikan support, memberikan dukungan. Jadi hadirnya beberapa orang teman ini bagi Paulus ini adalah sebuah support secara moral, ya, dalam menghadapi situasi yang di Yerusalem sana, di mana dia sendiri belum tahu, ya, di mana dia sendiri belum tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan dirinya di Yerusalem sana. Dan saudaraku, hadirnya dia di Yerusalem dapat juga kita katakan oleh karena bisa saja mungkin ada kabar-kabar yang dengar pada hari itu bahwa sedang terjadi kegelisahan di antara orang Yahudi oleh karena ajaran yang diajarkannya. Sehingga dia perlu datang ke sana untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Ya, dia perlu hadir di sana, sekalipun di sana itu dia tidak tahu nanti akan apa yang terjadi. Bahwa apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi terjadi itu dia belum tahu. Sehingga para penatua di Efesus dan lain itu mencegah jangan ke sana. Engkau lagi mengantar nyawa ke sana, jangan ke sana gitu. Kalau bisa hindari. Tapi Paulus, saudara-saudaraku, maka dia datang ke sana untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, klarifikasi atas apa yang dilakukannya. Ya, dan kalau kita baca seterusnya bahwa saya ini adalah orang Yahudi, ya, saya tidak mengabaikan hukum terhadap Taurat kita, ya, dan seterusnya. Saudaraku, jadi pada masa ini kalau kita lihat waktu ketika dia akan menuju ke sana masih ada teman-teman sekerja, ya, yang mencari dia, yang mensupport dia, ya, bahkan ketika mau tiba di Kaisarea dan mereka berangkat, mereka menginap di rumah Manason, ada murid, ya, bahkan juga Rasul Yakobus dan berapa mereka menerima di sana, ya, menerima dia, dan mereka memuliakan Allah atas apa yang Tuhan lakukan melalui Paulus. Tapi pada situasi ini, saudaraku terkasih, maka dikatakan dia dalam keadaan seorang diri menghadapi, dan sekarang harapannya untuk memberitakan Injil ke Roma sepertinya akan sirna pada saat ini. Dan dalam kondisi itu, saudaraku, ini yang katakan bahwa pada situasi yang demikian bisa saja, saudaraku, membuat orang jadi tawar hati, ya, ragu, bimbang, ya, dan seterusnya. Apalagi ditambah maksudnya dengan tidak ada dukungan yang dukungan dari orang-orang, ya, kurangnya dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita ingin juga belajar, saudaraku, bahwa pada masa tersebut ketika Paulus dalam kondisi yang demikian, maka Tuhan hadir di sana, ya, Tuhan hadir di sana dan memberikan kekuatan, ya, kepadanya, ya, memberikan di sini dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, ya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana sekarang jangan taruh hati, Pak, jangan bimbang, jangan ragu, jangan biarkan dirimu dikuasai dengan ketakutan, kebimbangan, keraguan. Kuatkan hatimu, kuatkan langkahmu, dengan hati yang kuat engkau bisa menatap jauh ke depan. Maka sekarang aku punya rencana kepadamu bahwa engkau juga harus pergi ke Roma. Ya, saudara, jadi Tuhan datang untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, ya, kepada dia. Nah, saudaraku, jadi artinya masih ada rencana Tuhan bagi engkau, bagi hidupmu. Hidupmu tidak akan berhenti di sini. Jangan persoalan ini membuat engkau tawar hati. Kuatkan hatimu. Demikian juga ketika Joshua yang telah menjadi pemimpin menggantikan Musa, maka sekarang dia akan memimpin orang Israel untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan. Joshua adalah seorang yang terlatih sebagai juga, kalau kita lihat ketika mereka menghadapi bangsa Amalek yang datang mau menyerang mereka, maka Joshua pada saat itu disuruh Musa untuk memilih orang-orang yang akan berperang. Jadi artinya selama perjalanan itu ada beberapa kali terjadi peperangan dalam masa di waktu mereka ada di padang gurun itu. Joshua ini sudah terlatih biasa dengan peperangan, ya, sudah terlatih. Jadi sekalipun dia, saudaraku, bahwa dia tadinya bukan terlatih sebagai seorang prajurit, tapi mereka adalah budak di Mesir. Tapi ketika ada prajurit, ada tentara Amalek datang mau menghalangi mereka, maka Yosua yang disuruh untuk menghadapi. Dan dia katakan, ya, dia akan maju menghadapi. Dan berikutnya, saya yakin dan percaya bahwa ketika ada peperangan berikutnya, maka Yosua ini yang disuruh untuk maju menghadapi, menjadi komandan, menjadi panglima tentara. Dan ketika ternyata, saudaraku, pada situasi Tuhan lagi mempersiapkan Yosua untuk menjadi pengganti Musa, ya, dan ketika Musa hamba Tuhan tidak diperkenankan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, maka Yosua, ya, yang harus memimpin orang Israel untuk mengalahkan musuh-musuh. Sehingga beberapa kali, saudaraku, bahkan ketiga juga Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa, engkau tidak akan masuk tanah Kanaan, dan Yosua lah yang akan menggantikanmu. Maka kita baca juga bahwa kuatkanlah hatinya supaya dia boleh kuat untuk memimpin bangsa ini. Ya, kamu sudah sampai sedemikian jauh, tidak mungkin kamu akan kembali lagi. Sudah sedikit lagi di depan, dan di depan itu ada musuh, hadapi, kuatkan hatimu. Ya, hadapi musuh tersebut, dan ketika kamu menghadapi, Tuhan ada di sana berperang ganti kalian. Tapi kalau kita baca dalam kitab Yosua, di situ ditulis berapa kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 diulang lagi.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat ke-9 diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan menyimpang ke kanan kiri. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh perkataan dari kitab Taurat ini. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau sampai diulang-ulang begitu, berarti ini sebuah hal yang sangat penting. Ya, supaya Yosua ini jangan tawar hati, ya, atas apa yang ada. Ya, beban untuk membawa bangsa ini dan menghadapi peperangan yang ada di depan, menghadapi musuh yang ada di depan. Karena Tuhan ada di sana, nolong dia. Demikian juga kita baca dalam kitab Kejadian, suatu ketika Yusuf tanpa sebab, saudaraku, difitnah oleh istri Potifar yang karena tidak mengikuti keinginannya, ya, untuk tidur dengan dia, ya. Saudaraku, maka firman Tuhan, istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Dan ketika tuannya datang, Potifar datang dan memberitahukan tentang apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya, dan dia menyampaikan, saudaraku, tanpa banyak tanya langsung Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tahanan raja. Ya, tahanan raja berarti orang tahanan yang terkenal, orang jahat, musuh kerajaan pada saat itu. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa. Ini istri Potifar yang memfitnah dia. Saudaraku, di sana kata firman Tuhan, kalau kita baca, maka kata firman Tuhan, tetapi Tuhan menguatkan. Nah, saya akan bacakan bagi kita, saudara-saudaraku, di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Jadi Tuhan tetap menyertai dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, ya, dalam masa situasi yang demikian. Saudara, kalau kita lihat waktu dia menafsirkan juru minuman itu, maka sesudah dia akan baiknya, artinya mimpi tersebut, maka lalu dia katakan, tapi ingatlah akan aku manakala engkau sudah baik keadaanmu nanti, sampaikan hal ihwalku kepada Firaun, bahwa saya tanpa sebab dimasukkan ke sini gitu loh, supaya sekiranya saya bisa dikeluarkan dari liang tutupan ini. Saudaraku, bahwa dalam situasi demikian, saudaraku, bahwa ada sesuatu yang boleh katakan, ada minta supaya sekiranya ini saya bisa dilepaskan dari sini. Ada tawar hati. Ya, itulah sebabnya Tuhan perlu melimpahkan kasih setianya kepadanya dalam situasi yang demikian. Jadi, saudaraku yang terkasih, manakala situasi ini terjadi, ada kasih karunia Tuhan di sana. Situasi yang ada kadang di hadapan membuat orang jadi bimbang, jadi takut, jadi khawatir, jadi tawar hati. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman, titik-titik kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, pengalaman. Bahkan sampai hal yang kecil-kecil kadang Tuhan bisa juga membuat segalanya berjalan dengan lancar, ya. Tapi saudaraku, pada titik tertentu juga kita harus sadari dan kita akui bahwa tidak selamanya juga kita menjadi orang yang kadang-kadang ada tawar hati. Dan saudaraku, di dalam tawar hatinya itu, saudaraku terkasih, saudaraku, kita tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan di sana. Tuhan tidak mau supaya kita ini terus tinggal dalam keadaan yang tawar hati, ya, keadaan yang demikian. Karena kita tahu dihadir di sana. Situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu, saudaraku, maka berikutnya saudaraku, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana untuk menguatkan, ya, menguatkan hatinya. Kuatkanlah hatimu. Karena sebagaimana engkau dengan berani, atau Tuhan mengingatkan dia, karena keberanianmu itu loh yang telah memberitakan namaku di Yerusalem, tentang aku di Yerusalem pada situasi yang kau hadapi pada hari ini. Ya, di mana situasi yang kau hadapi, tapi tetap engkau dengan berani menghadapi. Jadi Tuhan ingatkan kembali dia, keberanianmu itu loh yang sebelumnya, ya, yang telah engkau lakukan, yang telah ada padamu sekarang. Keberanianmu itu sekarang aku datang kepadamu supaya melalui semua itu sekarang engkau menguatkan hatimu. Artinya pengalaman sebelumnya itu Tuhan aku menolongmu, maka sekarang juga pada hari ini kuatkan hatimu, pertolongan aku akan tetap menyertai engkau, ya, membimbing engkau. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi apapun yang kita alami pada hari ini, apapun yang ada, mengatakan kepada kita, jangan menjadi orang yang tawar hati. Kuatkan setiap hati kita. Ya, Tuhan mengingatkan kita, waktu-waktu yang lalu kamu memiliki keberanian. Waktu-waktu yang lalu ada pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang,
melalui firman-Nya, melalui roh Tuhan yang mengingatkan kita, kalau pada waktu yang lalu keberanianmu itu bukan karena engkau, tetapi oleh karena aku yang menganugerahkan dan engkau bisa melewati semuanya itu, maka juga sekarang berdasarkan apa yang telah kulakukan padamu di waktu yang sebelumnya, sekarang juga pada detik ini, engkau mesti tetap menguatkan hatimu. Aku tetap ada bersama dengan engkau. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Ya, pada hari ini teman-temanmu yang ada, teman-teman tidak bisa banyak membantu oleh karena keterbatasan. Saudaraku, dan itu juga yang kita harus sadari dan kita bahwa terkadang sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita, ya, teman kita, ya, teman mungkin sampai yang begitu akrab, yang begitu dekat, saudaraku, pada situasi tertentu tidak bisa membantu. Ya, bahkan juga dapat kita katakan relasi yang kuat tidak bisa menolong. Ya, dan pada situasi yang tersebut, saudaraku, di mana teman tidak bisa membantu, orang terdekat tidak membantu, relasi yang kuat tidak bisa menolong. Seolah Tuhan mengajar kepada kita, kuatkan hatimu pada waktu yang lalu, engkau memperoleh keberanian karena aku menganugerahkan itu kepadamu. Sekarang juga pada masa ini, tetap kuatkan hatimu untuk melewati dan menghadapi semuanya. Ya, saudara terkasih, bahwa tetap ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetap ada kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan bagi kehidupan kita di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius. Apa yang dikatakan oleh Paulus. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selamanya. Saudara, kita perhatikan saudaraku bahwa Tuhan telah mendampingi aku. Pada waktu bulan tidak ada seorang pun yang bantu aku. Semuanya meninggalkan. Jadi terkadang saudaraku pada situasi tertentu saudaraku, sampai saudaraku bahwa teman-teman tidak bisa membantu. Karena apa? Berbagai macam situasi yang ada, dan karena keterbatasan juga, relasi yang kuat juga tidak bisa menolong. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, ya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dia mendampingiku dan menguatkanku. Jadi pada kondisi di mana saya lagi membutuhkan dukungan, support moral, ya, dari rekan-rekan, tetapi ternyata mereka tidak bisa, bahkan mereka tidak mampu untuk turut bersama-sama. Tetapi pada saat itu Tuhan datang mendampingiku, menguatkanku, ya. Dan di situ kata firman Tuhan, supaya dengan perantaraanku diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan mendengarkan perantaraanku, Injil diberitakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kalau terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah pengakuan dari Paulus, ya, bahwa pada masa di mana dia mengalami situasi di mana ketika teman-teman, rekan tidak bisa menolong dia. Ya, dan itu yang kita katakan bahwa dalam perjalanan ini mereka selalu bersama-sama dengan, tapi ada masa-masa di mana ada keterbatasan. Ya, ada masa-masa di mana relasi ini dalam keterbatasan ini untuk memberikan pertolongan, ya, kepada kita. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita bahwa Tuhan memang terus mengajar kita, mendidik kita, yang kita dalam situasi apapun yang saya dan saudara alami, bahwa di sana tetap ada kasih karunia Tuhan. Tuhan datang untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Karena itu berarti arahkan setiap hati saudara, pandangan kita terus kepada Tuhan dan menguatkan setiap hati kita dalam kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan kita lewati pada hari-hari ini, ya, masa-masa ini. Apapun situasi yang saudara alami, apapun kondisi yang kita alami pada hari ini, apapun yang kondisi yang Tuhan izinkan kita lewati pada hari ini, kalau pada waktu-waktu yang lalu Tuhan memberikan iman kepada kita, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, oleh pertolongan Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk bisa melewati semuanya. Dan pada titik ini juga ketika Tuhan datang dan Tuhan mengatakan menguatkan hatimu sebagaimana pada waktu yang lalu, pada waktu yang kemarin engkau memperoleh keberanian, engkau memperoleh kekuatan, engkau memperoleh jalan keluar pada waktu yang lalu. Dan itu karena aku yang melakukannya. Dan pada hari ini juga aku tetap Tuhan yang sama, yang setia, yang akan tetap juga mendampingi hidupmu. Karena itu, jangan biarkan dirimu dalam tawar hati.
Jangan biarkan dirimu dalam kebimbangan. Jangan biarkan hidupmu dalam kegelisahan. Ya, oleh karena apa saja. Tetapi sekarang biarkan dirimu, menguatkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan engkau menatap jauh ke depan bahwa masih ada tugas yang harus diselesaikan. Hidupmu tidak akan berhenti di sini, tapi ada tugas yang masih harus kau kerjakan ke depan, yaitu apa? Memberitakan Injil di Roma. Demikian juga saudaraku yang terkasih, apapun situasi yang ada pada hari ini, jangan sampai kita dilemahkan oleh situasi dan keadaan yang ada, sehingga itu membuat kita menjadi orang yang melumpuhkan kita, melumpuhkan keadaan kita, melumpuhkan kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menghasilkan sesuatu melalui kehidupan kita, dan tidak juga bisa melihat jauh ke depan bahwa masih ada yang harus kita kerjakan, masih ada yang harus kita lakukan, masih ada tugas tanggung jawab yang harus kita jalankan. Atau jangan menjadi orang yang patah semangat. Ya, sepertinya sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Saudara yang terkasih, kalau sampai pada titik ini, Tuhan sudah memimpin kita sampai sejauh ini, sampai sedemikian pada hari ini, dan ketika kita diingatkan ya oleh Tuhan, atau ketika kita mengingat kembali pada waktu-waktu yang lalu akan penyertaannya, akan pertolongannya, akan kekuatannya bagi setiap kehidupan kita, bahkan akan setiap tuntunan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Pada waktu yang lalu ada begitu banyak tentunya pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan saya dan saudara hadapi. Pengalaman-pengalaman yang iman berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu yang lalu Tuhan menolong kita, pada masa ini pun juga Tuhan akan tetap menolong kehidupan kita. Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan juga izinkan kita, saudaraku terkasih, bahwa memang saudaraku, terkadang saudaraku, bahwa orang-orang di sekitar kita tidak bisa membantu kita. Dalam keterbatasan, semuanya ada batasannya, ya. Semua ada keterbatasan, ya. Sebagai seorang sahabat di dalam Tuhan, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, dalam keterbatasan itu, Tuhan kita yang tidak terbatas itu akan terus menolong hidup kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita bahwa andalan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Memang saudara kita terkasih, sudah katakan bahwa kita harus mengakrabkan diri kita kepada komunitas, ya, kepada persekutuan, ya. Mari kita saling menasihati, semakin giat melakukannya, menjalang, dan kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah komunitas kita yang ada. Tapi kita juga harus sadari dan mengatakan bahwa, saudaraku terkasih, kita juga punya keterbatasan. Ya, semuanya. Berarti dalam komunitas itu kita semua mengatakan bahwa mari semuanya untuk kita terus semuanya hidup dalam mengandalkan Tuhan, supaya kamu juga menjadi orang yang kuat, dan dengan kuatmu itu juga sekarang engkau juga memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah, supaya mereka juga diangkat menjadi orang yang kuat. Saudaraku, Paulus mengakui bahwa ada masa dia di mana dia adalah orang yang lemah, tapi masa di mana dia lemah itu ada orang yang Tuhan bawa untuk menolongnya. Dan ketika Tuhan menolong dia, saudaraku yang terkasih, sekarang dia menjadi seorang yang kuat juga. Dia juga sekarang dipakai oleh Tuhan untuk menolong yang lain. Saudaraku yang terkasih, maka juga saudara, ada masa juga di mana sekali lagi juga rekan-rekannya juga sekali lagi tidak bisa membantunya, menolongnya. Tetapi di situ kata firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya dan menguatkan kehidupannya. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Masih ada jalanmu ke depan, yaitu masih ada ke depan, yaitu kau harus pergi memberitakan namaku di Roma. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada setiap kehidupan kita pada malam hari ini, apapun situasi, apapun saudara kondisi yang Tuhan izinkan saya dan saudara lewati, hadapi pada hari ini, Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah hati kita, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah setiap langkahmu bersama dengan Tuhan. Bahwa saudaraku, dengan kita menguatkan hati kita, berarti kita tidak membiarkan diri kita untuk tinggal dalam tawar hati, dalam kebimbangan, dalam kegelisahan, dalam keraguan. Ya, baik mungkin kita sebagai orang muda khawatir, bimbang, ragu akan masa depan kita ke depan seperti apa. Ya, dan juga mungkin kekhawatiran yang lainnya juga. Khawatir mungkin sebagai seorang orang tua, khawatir akan mungkin juga dalam keluarga, akan anak-anak bagaimana hidup mereka. Ya, bagaimana masa depan mereka, dan juga ada begitu banyak lagi yang lainnya, ya. Dan juga di tengah-tengah situasi yang kita ada pada hari ini, ada begitu banyak yang mungkin berikan dampak kekhawatiran.
Tapi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita. Kalau sampai pada titik ini, Tuhan sudah menolong kita, dan Tuhan mengingatkan kita pada peristiwa yang lalu, sebagaimana pada yang lalu, Tuhan menolong kita, maka sampai pada titik ini juga, Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Tuhan juga akan tetap menolong setiap kehidupan saya dan saudara pada hari ini. Pada titik di mana kita hadapi pada hari ini. Pada titik di mana Tuhan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dalam situasi yang berbeda. Ya, dalam situasi yang berbeda tersebut tetap ada pertolongan Tuhan di sana, tetap ada kasih karunia Tuhan di sana yang Tuhan akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena itu hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, kuatkan semuanya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mari saya akan bacakan lagi kita 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya ini telah kulakukan tanpa pengetahuannya, itu luar iman. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Dan sebagaimana Kristus yang menguatkan aku, engkau juga Timotius harus menguatkan hidupmu. Menguatkan untuk mengemban tugas yang ada sebagai seorang hamba Tuhan muda di kota Efes untuk memimpin jemaat yang ada. Ya, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Aku bersyukur karena Dia telah menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Saudara terkasih, artinya apa? Bahwa tetap ada kasih karunia Tuhan dan pertolongan yang akan menguatkan setiap langkah kita. Sebagaimana saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan dari tokoh-tokoh iman, dari saksi-saksi iman, Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka. Dan ketika mereka menguatkan hatinya dan Tuhan datang menguatkan setiap kehidupan mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan sebagaimana juga kehidupan kita pada hari ini, Tuhan juga akan menguatkan kehidupan kita. Tuhan juga akan hadir bersama-sama dengan kita dan terus akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kasih karunia kepada kita, meneguhkan kita. Karena itu, jangan biarkan diri kita tinggal dalam keadaan yang bimbang, yang katuk dan gelisah dan seterusnya. Tetapi kuatkan setiap hati kita. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini, supaya dalam situasi apapun yang saudara-saudaraku, seluruh jemaat dan apa saja yang kita ada pada hari ini, kita menguatkan hati kita kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi apa yang dialaminya. Ya, ketika Siklak terbakar dan juga istri dan anak-anak mereka ditawan, dan mereka dalam kondisi yang boleh katakan pada hari itu baru kembali, ya, dan begitu ya lelahnya orang-orang bersama dengan dia. Tapi dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan karena dalam kondisi yang terjepit, rakyat hendak melontari dari dengan batu. Tuhan, apakah aku akan mengejar? Ketika aku mengejar, akan kau serahkankah musuh ini ke dalam tanganku? Tuhan berkata, majulah. Saudaraku yang terkasih, ketika dia maju dengan kondisi apa yang ada, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka majunya dia itu, saudaraku, akhirnya dia bisa membebaskan kembali yang tawanan-tawanan tersebut. Dan musuh dipukul kalau oleh Daud, oleh pertolongan Tuhan. Saya percaya juga pada hari ini, saudaraku, kuatkan setiap hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menguatkan para saksi-saksi iman yang kita baca dan kita belajar dari firman Tuhan. Dan juga setiap kehidupan kita pada hari ini, apapun situasi kita, kuatkan setiap hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita tawar hati, karena Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih hidup kita. Pada malam hari ini kita akan datang pada Tuhan dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kembali datang mengingatkan setiap kehidupan kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya Tuhan inginkan bahwa di dalam setiap keadaan kita, mari kuatkan hatimu dan terus memandang kepada Tuhan. Satu yang harus kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah Tuhan akan selalu menolong setiap hidup saya dan saudara. Mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa, kita mau nyanyikan satu pujian, katakan kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu membantu.
kasih Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu, keajaiban-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan terus ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami terus akan dimampukan untuk menguatkan setiap hati kami, menguatkan setiap langkah kami ya Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan ya Bapa. Ada banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi kami sampai pada titik ini, sampai pada saat ini ya Tuhan, sampai pada detik ini Tuhan. Maka sebagaimana pada waktu yang lalu Tuhan menolong kami, oleh Roh Kudus-Mu memampukan berikan kekuatan, bahkan kami boleh melihat keajaiban pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan pada titik-titik yang kami hadapi pada hari ini Tuhan ya Bapa, dan terkadang titik tersebut ya Tuhan terkadang membuat kami ada kebimbangan, ada ketawaran hati karena ya Tuhan situasi yang ada. Tapi ya Bapa, melihat dan mengingat kembali akan apa yang telah Kau lakukan bagi kehidupan kami Bapa, berdasarkan semuanya itu dan berdasarkan karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kami akan dimampukan untuk terus menguatkan setiap hati kami, menguatkan langkah kami ya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan berdoa oleh kekuatan pertolongan Roh Kudus memampukan seluruh umat-Mu untuk boleh kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk kami maju melangkah Bapa, untuk kami tidak dilemahkan oleh situasi dan kondisi yang ada, untuk kami tidak dibimbangkan ya Tuhan oleh karena situasi yang ada, tetapi kami terus memandang kepada Tuhan. Tuhan, kami hidup dan terpujilah Engkau ya Tuhan, yang akan terus menolong kami, akan terus menyertai kami ya Tuhan, yang terus akan memimpin kami, yang terus akan meneguhkan kami ya Tuhan, yang akan terus oleh pertolongan Roh-Mu Tuhan memampukan kami terus tinggal dan terus berjalan di dalam kebenaran, dan memimpin kami ya Tuhan, terus menolong setiap langkah kami. Dan Tuhan tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, semua yang ada bersama-sama dengan malam hari ini, apapun situasi yang mereka alami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Tuhan hadir, pertolongan Tuhan hadir, damai sejahtera Tuhan hadir, sukacita Tuhan hadir, kemenangan Tuhan hadir bagi mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dalam situasi apapun yang Tuhan, kami percaya ada Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada tangan-Mu bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap langkah kami ya Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kami mau maju terus bersama dengan Engkau ya Tuhan. Makasih, dan khususnya juga pada hari-hari ini di mana kami berada, pertolongan Tuhan terus memampukan umat-Mu memimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Ya Bapa, di mana kami berada ya Tuhan, terus menolong kami ya Tuhan, supaya hadirnya di mana Tuhan bahas kehidupan kami Tuhan, baik di bangsa kami Tuhan. Tuhan akan terus menolong dan berkati bangsa kami, hadirnya umat-Mu, hadirnya gereja-gereja-Mu, hadirnya rekan-rekan pelayan-Mu ya Tuhan. Mereka juga boleh ikut bersama-sama ya Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan, perbuatan seperti apa yang kami bisa lakukan ya Tuhan, di mana kami berada, baik dalam lingkup yang kecil, lingkup yang besar, atau di mana saja kami berada Tuhan. Tuhan terus memampukan kami Tuhan untuk menghadirkan damai Tuhan, menghadirkan sejahtera Tuhan, menghadirkan ketenangan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Tolong bimbing kami semuanya Tuhan, bimbing seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja-Mu semuanya Tuhan pada hari ini, dan untuk khususnya ada di bangsa kami Tuhan, untuk boleh ikut bersama-sama dengan pemerintah ya Tuhan pada hari ini. Engkau terus juga memberkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, berkati setiap apa yang direncanakan, bahkan setiap persoalan, setiap beban yang ada dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, tolong setiap rencana ke depan Tuhan, tolong semuanya, dan khususnya juga penanganan COVID-19 ini Tuhan, tolong ya Tuhan, penanganan yang ditimbulkan oleh COVID-19 Tuhan, baik penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, sosial, semuanya Tuhan, tolong ya Tuhan. Juga Tuhan, tahapan new normal yang sedang berjalan Tuhan, juga tolong semuanya Tuhan. Gereja-gereja-Mu juga sudah menjalankan di beberapa tempat Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Tuhan hadir, kemenangan Tuhan hadir bagi kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama ya Tuhan memuji Engkau, bahkan juga merenungkan bagian firman-Mu Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kami. Kiranya semuanya Tuhan, kami terus memperoleh kekuatan, memperoleh pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Kami hari juga Tuhan perenungan malam pada malam hari ini, dengan percaya Tuhan boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan Shalom.